Jadi kita buka, jadi kita cuman trial opening aja ya, kalau ada pengunjung dilayanin. Ternyata di hari pertama itu, kalau kita hitung dari nota, itu ada sekitar 300 orang yang datang. Saya Itu juga hari nggak tahu pertama? itu dari mana, tahu dari siapa. Hari pertama aja itu 300 orang yang datang. Anak-anak banyak yang pingsan. Pak Jenengan kan nampaknya sampai membangun kafe ini kan keberuntungannya nampaknya bertubi-tubi. Betul. Amalannya apa, Pak? Nggak tahu. Oh ini Mas, kayak harus diterapkan di semua orang tuh ya kayak. Jadi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Sugiarto dan ini istri Ibu Yusi. Saat ini kami bergerak di bidang usaha kuliner perkafean The Safah Cafe di Karangrejo di Tulungagung. Berdirinya kafe ini kita sebenarnya operasional awal itu di akhir 2020. Awalnya sih karena kita melihat dari konsepnya dulu, Mas. Awalnya malah kita nggak kepikiran kafe terus terang. Kafe itu malah berada di pikiran kami itu di menit-menit akhir di tahun 2020 itu. Ceritanya gini, di tahun 2020 kan COVID kita tidak ada kegiatan. Sebelumnya kita juga bergerak di bidang kuliner sih. Terus kita ada tabungan lah sedikit-sedikit, kita kepingin beli tanah. Tapi kita nggak tahu itu nanti akan dibuat apa. Jadi kita yang penting cari tanah dulu dengan budget yang ada di saya. Kita cari tanah mulai di Ngono, di Bandung, di Sumbergempol, Kalidawir. Jadi kita dapatnya sih kebetulan di daerah Karangrejo sini untuk tanahnya itu. Kan saya memang asli Sendang kan, pas pulang ke Sendang itu kan mesti lewatin ini kan. Kita berhenti Mas, di depan sini tuh berhenti. Kita ngobrol. Nggak tahu kenapa juga ya, ini kayak magic sih ya. Itu terus liatin enak ya kan, di depan tuh padi kan, masih depan itu padi semua. Enak ya kalau punya tempat di sini kayak gitu-gitu kan Mas, dan ngobrol. Iya, dilalah Mas, ya. Itu didatengin sama tetangga depan situ. Badhe teng pundi Pak? Ya, tanya sama bapak. Mboten namung istirahat aja Pak, pengen udara segar ya gitu. Terus ngobrol, penak ya Pak, lek misalkan dalam teng mriki niki adem manune, apa udaranya masih enak. Jenengan badhe pados tanah napa pripun ya langsung ditanya seperti itu. Jadi kayak nggih Pak, jadi langsung diiyain terus sama bapaknya itu langsung diajak ke belakang gitu. Ini yang dijual ya ini Pak. Iya toh Pak. Ini mah muka-muka ya mah budgetnya sesuai sama yang ditawarkan ini gitu. Bismillah. Jadi sambil lihat masuk ke dalam itu kita bismillah terus Mas, doa gitu. Terus kita diajak ke belakang. Lah Bapak ini kan sukanya apa aja kan di videoin kan gitu loh. Jadi momen apa aja itu diabadikan gitu. Di sampai belakang terus ke belakang Mas lihat kan tanahnya teras sharing gitu kan di belakang itu. Wah, asik ini gitu. Airnya itu pas itu ngalir Mas, jadi sungainya yang di belakang itu ngalir. Asik mah, ini dengerin ini itu masih padi di belakang padi, terus ininya kali gitu. Asik ya mah ini kayaknya semoga boleh gitu. Terus kita ke depan lagi, enggak toh Pak, dijual lah ini. Oh iya, terus aneh Pak, lek apa Bapak mau nanti saya ketemukan sama yang punya tanah gitu. Terus itu ngobrol-ngobrol sama yang punya tanah, budget kita ternyata itu tidak cukup. Karena sebenarnya waktu kita cari tanah di Ngunut Kalidawir pun bukan nggak ada tanah Mas, ada sebenarnya. Cuman budgetnya yang nggak ada. Nggak ada. Dengan budget kita nggak ada. Nah itu Mas, kita ngobrol sama yang punya tanah. Mas, terus terang saya ini ada uang segini kayak gitu. Saya cuma ada uangnya itu separuh Mas. Oh enggak apa-apa. Dibayar nanti setahun itu. Ketemu lagi sama orang baik ya gitu. Perjalanan hidup itu yang saya bilang nggak tahu kita ketemu sama orang baik kenapa. Baik, termasuk tanah ini Mas. Manajemen keuangan jenengan seperti apa? Bisa nabung, bisa sampai beli tanah. Saya belajar gini sih kalau manajemen keuangan itu. Artinya gaya hidup kita sesuaikan dengan apa yang kita punya. Jadi ketika saya misalnya punya sepeda ontel, ya kita kemana-mana sepeda ontel. Karena saya terus terang dulu juga kerja.
kerja di pabrik sampo lah ya. Saya rumahnya ngontrak di Bangoan. Kerja awal itu sama istri selalu dibonceng sepeda sampai di depannya penjara situ. Jadi artinya kalau menurut saya manajemennya itu ada satu, gaya hidup kita itu nyesuaian dengan apa yang kita punya sih. Jangan gengsi sih Mas. Jangan terlalu kepingin kelihatan sukses, kelihatan ini di mata orang. Yang penting kita jadi diri sendiri aja kalau jadi saya itu. Pertama punya tanah, ya udah tuh punya aja pertama. Karena kita kepinginnya aset lah ya. Kepinginnya untuk investasi atau aset. Jadi kita bingung nggak tahu buat apa. Pertama saya kepingin buka toko. Tapi ternyata lagi-lagi kalau buka toko itu modalnya amat sangat besar. Sementara tanah ini aja belum lunas. Masih punya tanggungan sama yang punya. Kemudian kedua kepingin buka warung kopi Mas. Warung kopi biasa, sederhana aja. Nyonya mikir nih, apa nggak sekalian aja kita bikin kafe kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi kita kan nggak punya dana tuh. Modal kan nggak ada. Kebetulan lagi-lagi Mas. Memang kita akhirnya fix nih, oke kita buat kafe. Saya sama istri kebetulan seneng lihat kafe-kafe di luar kota, di Batu, di Kediri, di Malang, itu kita seneng. Terinspirasi dari itu sebenarnya. Cuman modal kita nggak punya. Lalu jenengan dapat modal dari mana sama Nah, ini lagi-lagi kita ketemu sama orang baik Mas. Kayak faktor keberuntungan itu kayak apa nyertain kita itu loh Mas. Alhamdulillah banget ya. Jadi itu dari tanah kita beli ketemu orang baik. Saya punya teman orang Blitar, teman lama waktu dulu saya masih sales sampo. Kebetulan dia itu kontraktor. Kemudian dia sering bangun-bangun kafe di Blitar dan lain sebagainya. Saya curhat sama dia, kepingin gini terus bilang, tak bangun loh dia. Saya bilang, saya cuma punya budget sekian. Nggak mungkin kalau budget sekian itu bikin kafe yang nggak bisa, sesuai keinginan, nggak mungkin lah. Gitu. Wes nggak apa-apa, yang penting tak bangun dulu, yang penting iso dadi kafe, iso menghasilkan uang. Teman saya gitu bilangin kontraktor itu, dibangunlah ini sama teman saya yang di Blitar itu, dibantu saya. Saya nyumbang sedikit, 10 atau 20, sisanya teman saya itu. Aku juga nggak tahu kenapa kafe, pertama kita nggak tahu. Yang penting pertama tadi, yang penting dapat penghasilan dulu. Karena kita sering jalan-jalan, kepingin buka kafe, ada teman saya yang mau bangunin, ya udah kita hanya bentuk kafe. Tapi lagi-lagi ketolong momentum tadi Mas. Kita buka trial opening itu akhir tahun 2020. Kalau saya nggak salah di Tulungagung belum ada kafe yang di tempatnya desa atau pelosok, tapi dia jual menu-menu yang kekinian belum ada. Sehingga kita di tahun 2020 itu momentum Mas. Orang terkungkung sekian lama, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Terus akhir 20 kita buka, kita pesimis sebenarnya. Terus terang underestimate banget terhadap kafe ini. Pesimisnya gini, kita buka kafe di desa dengan menu seperti ini apa laku ya? Bahkan kontraktor saya, teman saya itu juga bilang, yakin tak buka di sini? Gila kamu ya. Pokoknya kita bismillah aja dulu lah. Nggak tahu nanti cerita dari yang kuasa seperti apa, yang penting kita buka dulu, saya gitu sih. Kita kan sebenarnya basicnya bukan kafe juga kan, nggak ngerti juga kopi gitu kayak gimana, yang bagus kayak gimana kan, nggak tahu juga gitu. Iya itu tadi loh Mas, karena faktor keberuntungan tadi ya. Jadi ketika kita bangun terus udah mulai kayak mau buka gitu ya, itu ada salah satu barista di Surabaya yang memang rumahnya sini, mampir Mas ke sini, mampir. Mau buat apa ini ya gitu. Oh, kalau jadi kita juga kaget, ini orang nggak kenal kok tiba-tiba ngomongnya gitu, terus masuk padahal ini kan masih berantakan, belum masih bangun-bangun apa gitu kan. Pengen buat kafe. Emang ngerti kafe gitu. Jadi kalau ngomongin dukung siapa tadi sebenarnya nggak ada sih. Cuma kita berdua, cuman karena yang tadi saya cerita background kita memang dari kuliner yang di Pujasera itu agak ngerti sedikit tentang resep-resep makanan yang diajarin orang-orang itu. Tetapi untuk minuman terus terang kita blank sama sekali, nggak tahu sama sekali. Percaya apa enggak yang tadi diceritakan itu, rumahnya di atas sana, orangnya gondrong, katanya dia bekas barista Excelso di Surabaya, tiba-tiba dia mampir ke sini. Aku dimarahin. Bayangin orang nggak kenal tiba-tiba marah-marah. Aku awal rencana kita kopi-kopi sasetan, just juice, kopi sasetan. Pokoknya gitu-gitu lah Mas, yang kita sesuaikan lah sama budget, ya kondisi sekitar, ya gitu-gitu awalnya. Terus lama-lama berubah lagi. Jangan deh jangan yang saset-saset. Akhirnya diajarin sama barista yang dari Surabaya itu. Ini loh caranya, gitu, ini loh caranya. Gitu. Berawal dari situ Mas. Kita bagi tugas sebenarnya nggak bagi tugas lah ya, kita bareng-bareng berdua lah ya. Tapi kalau yang teknik operasional, masalah resep makanan, yang minuman itu lebih ke istri.
Kalau saya lebih ke konsep promosinya atau awareness-nya sih. Admin IG saya sendiri, ada endorse itu juga saya yang ngubungin. Tapi gini, di setahun pertama itu kita nggak promo sama sekali, Mas. Kita biarkan orang itu tahu-tahu sendiri. Tapi ternyata aku bersyukur kekuatan sosmed ya, mungkin saya bilang ya. Itu nggak tahu, orang-orang tuh kok tahu-tahu sendiri. Jadi di awal-awal tuh bener-bener, wah. Bahkan di awal-awal kita buka, sebenarnya kita buka itu nggak pernah grand opening atau apa, itu nggak pernah. Kita nggak bilang ke anak-anak, kita trial opening aja ya dulu gitu. Jangan buka map dulu, kita nggak ada map. Jadi orang belum bisa review-review, Mas. Sambil mateng no anak-anak itu loh, Mas. Ibaratnya seperti itu. Bagaimana cara marketing jenungnya? Itu yang kita pikirkan dari awal sebenarnya. Mau nggak ya orang kota ke sini? Bisa rame nggak ya? Cuman memang di daerah sini kan di atas kan banyak tempat wisata tuh. Pikiran saya pastilah pulang pasti dia butuh makanan dan minuman lah. Sementara di daerah sini kan memang belum ada yang kafe-kafe yang menjual makanan dan minuman yang agak ini. Makanya saya berani jual itu. Kalau marketingnya terus terang saya nggak ada trik marketingnya, Mas, yang pertama itu. Jadi kita buka, yuk kita cuman trial opening aja ya, kalau ada pengunjung dilayanin. Ternyata di hari pertama itu, kalau kita hitung dari nota, itu ada sekitar 300 orang yang datang. Saya juga nggak tahu itu dari mana, tahu dari siapa. Hari pertama aja itu 300 orang yang datang. Anak-anak banyak yang pingsan. Karena kaget, belum menguasai perkopian, belum menguasai apapun banyak apapun, sih, gitu. tapi sudah harus melayani. Di awal buka kita ada 12, barista 3, dapur 3, UB 2, waiters 2, sama penjaga malam 1. Jadi manajemennya kita ya manajemen kekeluargaan sebenarnya. Artinya kita nggak ada yang administrasi harus seperti ini, training harus seperti ini, ya kan, SOP harus seperti ini. Sempat kita memang ikut seminar, cuman kita nggak mampu. Akhirnya kita jalanin apa yang kita mampu dulu. Manajemen kita ngobrol sama istri. Jadi untuk resep makanan, minuman itu semua kita yang pegang. Artinya kita tidak nyewa orang untuk bikin resep dan sebagainya, tidak. Kita yang pegang semua. Manajemennya ya manajemen tradisional kalau dibilang, Mas. Administrasinya juga administrasi yang ya asal-asalan di awal sih. Cuman pakai kertas itu aja. Gini, kalau minuman atau makanan khasnya itu umum lah ya. Cuman aku kalau boleh kasih clue-nya, mungkin penampilan kafenya yang kelebihannya. Karena tagline saya kan ngopi with a view nih. Awal-awal kita bikin nama itu, waktu itu selebgram siapa ya, ngomong mewah-mewah tuh. Ini anak mewah nih, mewah Iya, mewah. Kita terinspirasi di situ sih. Asal aja deh kayak. Asal aja, safah aja. Jadi kita bikin namanya Safah karena memang terinspirasi ya sawah juga gitu. Nah ini kembali yang ke tadi itu, karena sangat viral, orang mungkin butuh refreshing, butuh hiburan, butuh makanan dan sebagainya. Di 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama itu luar biasa omsetnya terus terang. Sehingga tadi itu aku bisa bayarin yang tanah. Ya, kalau boleh cerita lagi yang temanku yang kontraktor ini, aku punya utang ke dia sekitar 80 juta. Dia pun nggak nagih kapan, nggak ngasih tempo kapan. Kalau ada uang, ditransfer. Kalau ada uang silakan dibayar. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, aku nggak nagih. Sehingga waktu kita buka di hari pertama, ada uang profit keuntungan saya sisihkan, Mas. Langsung saya transfer. Misalnya setiap hari itu, Mas? Tiap hari ada 3 juta saya kirim. Ada 4 juta saya kirim. Hari. Ada 5 juta saya kirim. Alhamdulillah untuk yang bangunan ini, itu nggak sampai sebulan kita lunas. Tanah sekitar 3 bulan atau 4 bulan kali ya. 6 bulan. 6 bulan lunas. Pak, jenengan kan nampaknya sampai membangun kafe ini kan keberuntungannya nampaknya bertubi-tubi. Betul. Amalannya apa, Pak? Nggak tahu. Oh ini, Mas. Ini benar-benar satu, kayak harus diterapkan di semua orang tuh ya kayak. Jadi ibu, saya itu sama bapak, apapun yang mau saya lakukan, saya mesti bilang dulu sama ibu. Semua hal yang mau saya lakukan. Itu dari awal-awal kita nikah dulu, Mas. Emang sengaja seperti itu. Dan seorang ibu kalau anaknya menyampaikan sesuatu yang mau tujuannya bagus kan pasti yang keluar adalah doa kan, Mas. Dan saya selalu meyakini doa ibuku pasti akan diijabah. Saya seperti itu. Ketika melakukan sesuatu, bilang ibu, itu pasti kayak ada aja jalan gitu loh. Jadi kalau orang-orang itu selalu bilang, apa sih yang ya ibu saya selalu itu. Mertua dan ibu saya sendiri. Saya selalu seperti itu, Mas. Seorang ibu itu pasti tidak minta apa-apa ke anaknya. Jadi kalau ibu saya selalu bilang ke saya itu yang penting jogon sholatmu. Apio karo uwong. Itu sebenarnya pelajaran dari ibu saya sih. Selalu sedekah sama orang, kasih aja orang itu entah 1.000, entah 2.000, kasih aja. Itu sih kalau dari saya. Jadi saya sebenarnya memang kalau di Tulungagung itu pendatang karena saya asli saya itu di Probolinggo. Di akhir tahun 90-an, tahun 99 itu saya di Probolinggo itu nganggur.
Tapi sebelum tahun 99 itu aku sebenarnya penggaweanku ngamen. Jadi saya ngamen itu ke Yogyakarta, ke Tegal, ke Purwokerto. Kalau sekarang itu mungkin nanak pang lah. Kadang nunut truk, nggak tahu kemana, tiba-tiba nyampe Tegal. Tegal juga ngamen, sama orang 3 sih. Tegal ada uang, kita nunut lagi ke Purwokerto. Perjalanan hidupnya seperti itu. Nah, tahun 99 itu, nganggur nggak tahu mau ngapain, sumpek. Akhirnya saya lari. Aku pergi ke Malang, naik bis, naik Malang aku ngamen ada uang. Saya lihat di terminal itu ada tulisannya Blitar. Aku naik bis lagi. Dari hasil uang ngamen tadi, aku ke Blitar, Mas. Nyampe Blitar, di terminal Blitar saya ingat tidur di depan warung makan. Saya tidur di situ, bahkan dikasih makan sama orang warung itu. Kemudian sambil ngamen, ada uang, saya lihat lagi bis Kediri. Saya naik ke Kediri. Saya tidur di Masjid Agung alun-alun. Hampir sekitar seminggu terus itu, mungkin marbotnya sudah mulai iki wis pacaane karu-karuan, berandalan. Ya cuma diingetin aja sih. Sampai kapan di sini, hati-hati loh, sini banyak orang usil dan lain sebagainya. Saya nggak enak hati, saya nutruk lagi ke Tulungagung. Nggak tahu arahnya truk ini kemana. Saya juga nggak tahu sebelumnya ada kota namanya Tulungagung karena saya tidak pernah ke sini. Saya tidur di Masjid Alun-Alun. Itu awal saya, tahun 2000 awal saya nyampe di Tulungagung. Kebetulan, memang mungkin hidup kita serba kebetulan ya. Saya ketemu orang, saya tawarin kerjaan, Mas. Jadi pengiriman sampo keliling, kantornya di Kepatihan. Nah, di situ kenal sama istri. Apa yang menarik dari istri waktu itu, Pak? Kadang jodoh itu kita nggak tahu ketertarikannya karena apa. Nggak tahu aja, tiba-tiba lihat, kok cocok ini. Kok tertarik gitu. Sehingga kita tahun 2002 ya, baru kita memutuskan untuk menikah. Menikah pun status saya pengangguran. Istri tidak punya pekerjaan, saya juga tidak punya pekerjaan. Kurang nekat apa gimana? Nikah, tidak ada pekerjaan saya. Bayangin, jadi mau mengarungin kehidupan. Keluar kerja malah. Gitu. Iya. Yang saya yakinin itu, rezeki itu nggak akan kemana. Sehingga ketika Tuhan mau ngasih rezeki, pasti ada jalannya. Tapi tentu dari kita sendiri harus berusaha nih. Artinya setelah nikah saya kan nganggur tuh, nggak dapat penghasilan. Akhirnya kita kan pasti muter otak. Ini ngapain ya? Akhirnya istri waktu itu jualan sepatu. Jadi dia ambil sepatu di Jombang, naik bis Harapan Jaya, ambil sepatu, terus dibawa ke Tulungagung, di sini gitu. Kelilingin dijual. Sambil sesekali bikin donat ya waktu itu ya. Kita jual di tetangga-tetangga. Waktu itu saya ngontrak di Tunggul Sari, di Ringin Pitu. Saya ingat sekali titik terendah itu yang saya cerita tadi, habis nikah itu kita pengangguran, itu titik terendah dalam kehidupan kami berdua.